Salam. Jadi hari ini kita mau belajar Wahyu pasal 18. Seperti diingatkan Alkitab dalam Efesus 4 ayat 14, supaya kamu jangan diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran kelicikan manusia. Nanti Wahyu 18 kemana-mana nih setiap dominasi. Paham ya? Jadi jangan biarkan ajaran-ajaran yang materi sama nih Wahyu 18 umpamanya diombang-ambingkan kalian dengan yang berbeda-beda. Itu kan bodoh kayak kalau kita biarkan itu. Artinya kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita anggap enteng. Itu makanya kita tidak boleh menghakimi pribadi seseorang. Jangan kamu mengakui, kamu akan dihakimi. Tapi yang kita uji pekabaran, ajarannya. Itu tugasnya. Sedangkan firman yang dibawakan seseorang itu, firman itu menghakimi semua orang. Kalau firman itu menghakimi. Jadi kita nggak bisa menghakimi pribadi seorang pengajar, seorang pengkhotbah. Tetapi menguji, menilai pekabarannya dipimpin Roh Kudus atau bukan. Nah gitu loh. Jadi dipimpin Roh Kudus bukan lihat orangnya lagi, lihat ajarannya, dasar yang dipakainya firman ini out of context atau tidak. Kemudian firman itu kepada firman yang lain paralel untuk menafsirkan arti firman itu. Firman itu metodologi biblical. Kalau dikatakan Strata 3 Fakultas Teologi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau firman itu diambil satu, dia akan berasumsi untuk menghakimi lawannya. Jadi kalau ayat kepada ayat yang paralel, itu menafsirkan sama kita dua ayat ini atau lebih. Nah jadi gitu loh. Pertama ayat itu nggak boleh lepas konteks dari perikopnya itu. Kemudian ayat-ayat paralel sesuai konteks yang boleh dibawakan. Maka itulah sesederhana itu menguji benar atau salah. Oke. Sebelum kita masuk ke Wahyu 18, jangan biarkan diri kita diombang-ambingkan berbagai pengajaran kelicikan manusia tentang Wahyu 18 nih. Oleh karena kita kejebak dengan pribadi seorang, wah ini idola kita nih. Jadi apa yang dikata percaya? Ini berbahaya loh kekristenan. Atau kita membenci seseorang, jadi apa yang dikatakan kita nggak percaya. Bahaya juga. Kita semua dikasih lengkap dengan kitab suci. Yang kalian perlu ketahui, tidak ada nubuatan Alkitab ditafsirkan kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Karena itu ujilah segala roh. 2 Petrus 1 ayat 21 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Segala tulisan di kitab suci ini diilhamkan Roh Kudus. Kalau kita nggak uji ayat-ayat yang dipakainya, kan asumsi dia jadi. Kita tinggal lihat uji ayat-ayat paralel sesuai konteksnya, atau ayat yang diambil itu out of context atau enggak. Seperti iblis mau menipu Yesus ketika dia ada bumbungan bait Allah, jatuhkan dirimu sebab ada tertulis. Malaikat akan diutus menatang kakimu sehingga kakimu tidak terjatuh. Out of context dalam Mazmur 91. Mazmur 91 bicara tentang ungkapan Allah mampu melindungi umatnya yang terbatas dari segala macam bara bayang tanpa batas. Jadi lepas konteks. Nah, ajaran inilah menyesatkan. Apalagi bicara nubuatan, ini bicara suatu banyak ungkapan di situ. Nubuatan ini sebenarnya ungkapan. Nggak usah kita bicara simbol-simbol membingungkan. Ungkapan. Jadi dalam bahasa Batak itu bilang pangungkapan. Nah, pangungkapan berarti ungkapan ini harus disingkapkan. Nah, peningkapan ini diuji dengan Roh Kudus. Ayat kepada ayat. Disebut dengan 1 Korintus 4 ayat 6. Yang harus kamu ketahui, semua ungkapan itu jangan ditafsirkan, jangan melampaui dari yang tertulis. Jadi ketika kuduskan mereka oleh firman-Mu, firman kepada Roh Kudus tidak lepas dari firman kepada firman. Jadi ungkapan itu dari ayat ke ayat yang paralel untuk menafsirkan apa maksud Tuhan di kitab suci. Sampai sini Pak. Pertama, kita jangan menghakimi pribadinya.
Jangan juga kita merujuk kepada pribadi seorang, kita percaya atau tidak percaya dalam perkara. Kita harus fair, karena Allah akan memberikan Roh Kudus kepada seseorang, mungkin tidak kepada yang lain. Dan bila mana Roh Kudus diberikan pada seseorang sedang mengajar kita melawan, berarti kita melawan Tuhan yang mengutusnya. Oke, jangan menghakimi pribadi orang itu. Jangan merendahkan nubuatan Alkitab yang benar. Oke, kita masuk ke Wahyu 18. Pelan-pelan, bagaimana mengujinya juga. Sekalian kalian saya persilakan tanda kutip menguji. Begitu uji juga yang Wahyu 18 mungkin bertentangan. Nanti kesimpulannya. Saya mengambil kesimpulan dulu, nanti kita uji dasar-dasar ya, pelan-pelan. Ini introduction, karena mesti berapa video biasanya ini. Biasanya kami di Facebook dibajak sama dikunci, jadi saya nggak bisa masuk untuk sementara. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ini kan waktu-waktunya, jadi saya harus berapa video biasa berurutan seperti sebelum-sebelumnya, supaya lengkap kebenaran. Wahyu 18, ini jatuhnya Babel, ya. Ini bicara seluruh dunia bersatu. Ini Wahyu 18, lintas agama dunia dan bangsa-bangsa politik. Ini persatuan dunia, Wahyu 18. Bersatu dunia untuk melawan firman Tuhan. Persatuan dunia untuk melawan nubuatan Allah. Kita lihat Kejadian 11. Itu diambil dari Babel literal. Ini jatuhnya Babel, diambil dari sejarah Nuh. Kejadian 11 ayat 4 sampai 9 kita baca. Mereka bersatu mendirikan kota menara yang tinggi sampai ke langit. Kenapa? Karena mereka melawan firman Tuhan, melawan janji Tuhan, melawan nubuatan Allah, bahwa mereka tidak akan dibasmi lagi dengan air bah, mereka tidak akan tercerai-berai, terserah ke sana sini dengan air bah, tapi dengan api. Nah, dikasihlah busur itu atau pelangi dalam Kejadian pasal 9. Nah, mereka menentang gitu. Jadi mereka bilang kalau kita bersatu dunia ini, kita bisa mengantisipasi semua yang akan membahayakan diri manusia kita. Seperti gempa bumi, penyakit menular, perang antar negara. Ini disebut Babel 18. Maka di Kejadian 11 ayat 9 disebut Babel, terjadi kekacauan. Jadi Babel artinya kekacauan. Jadi sebelum kekacauan kita lihat kronologisnya dulu. Betul gak? Nah, Wahyu 18 ini terjadi sekarang. Itu sebabnya seluruh dunia bersatu di dalam kebohongan untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Sampai sini konstruksi ini paham? Begitu melihat kebenaran Tuhan. Jadi jangan dongeng-dongeng dikasih ke kita di seluruh gereja-gereja di dunia ini. Karena Babel ini semua agama ada di sini, persatuannya. Kemudian kita lihat jatuhnya Babel ini setelah kita melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang punya kekuasaan. Ada seseorang di sini. Dengan pengetahuan kita awal tadi, ketika semua agama, gereja dan dunia ini bersatu seperti Kejadian pasal 11 untuk melawan firman Tuhan, untuk melawan nubuatan Allah, maka kita bisa melihat kenapa dunia ini memerangi satu orang. Maka kalau kita lengkapi dengan Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah itu dan memerangi yang menuruti 10 kepala dan memiliki kesaksian Yesus. Anda tahu Wahyu 19:10 kesaksian adalah nubuatan. Nah, sampai sini paham? Karena ini nggak bisa satu video biar kebenaran ini lengkap. Ya. Ini dulu kita lihat gambaran Wahyu 18. Wahyu 18 itu terjadi sekarang. Nah, Wahyu 18 ini yang membentuk nanti Wahyu 13 ayat 15. Membentuk patung itu berbicara, punya nyawa, siapa yang tidak boleh undang-undang kali. Wahyu 18 ini. Itu sebabnya dalam penghakiman 3 malaikat Wahyu 14 kan habis Babel, baru tanda binatang dilempar ke api dan belerangkan. Wahyu pasal 14 lihat. Jadi Wahyu 18 sekarang ini yang butuh uang buat ke. Maka ada satu orang yang menahan di situ, yang berseru nyari. Paham ya? Dia terjadi sekarang lepas kan. Kalau kita tafsirnya benar, karena firman Tuhan bukan dongeng. Allah pencipta langit itu memberikan kepada umatnya yang percaya untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus kedua.